Pemirsa, 6 desa di Kabupaten Majene terisolasi karena jalan tertimbun longsor. Ribuan warga di 6 desa itu masih sangat membutuhkan bantuan. Longsor sepanjang ratusan meter akibat gempa memutus akses jalan menuju 6 desa di Kecamatan Ulumanda, Majene, Sulawesi Barat. Saat ini warga desa Kabiran, Ulumanda, Pangalo, Salutambang, Sambodo, dan Tande Alolo sangat membutuhkan bantuan. Namun bantuan sulit disalurkan akibat akses jalan yang masih tertimbun longsor. Relawan yang ingin menyalurkan bantuan pun terpaksa berjalan kaki menuju lokasi. Relawan hanya bisa menjangkau 4 desa. Sementara 2 desa lainnya belum bisa diakses sama sekali sehingga belum diketahui kondisinya pasca gempa. Ribuan pengungsi di 6 desa tersebut kesulitan makanan, air bersih, kebutuhan bayi, tenda, dan kebutuhan pengungsi lainnya. SMK? SD apa namanya, Pak? Tim SAR gabungan masih melanjutkan pencarian satu keluarga yang tertimbun longsor akibat gempa di Desa Mekata, Majene, Sulawesi Barat. Tim SAR juga menurunkan anjing pelacak untuk mempermudah pencarian korban. Dari Brimopolda Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, TNI, Basarnas, dan dibantu warga masih melanjutkan pencarian satu keluarga yang tertimbun longsor di Desa Mekata, Kecamatan Malunda, Majene, Sulawesi Barat. 2 anjing pelacak dari K9 Polda Sulawesi Selatan juga dilibatkan untuk mempermudah proses pencarian di atas material longsoran. Namun hingga beberapa jam pencarian, belum ada titik terang keberadaan korban, mengingat material longsoran yang tebal dan dibutuhkan alat berat untuk menggalinya. Sesuai dengan laporan dari masyarakat bahwa masih ada 3 korban, di mana satu keluarga tersebut bapak, ibu, kemudian anak, dan ibunya sedang hamil. Gempa susulan membuat puluhan kepala keluarga di Desa Mekata, Kecamatan Malunda sempat terjebak longsor sebelum akhirnya berhasil dievakuasi tim SAR gabungan ke tempat pengungsian. Dari Majene, Sulawesi Barat, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Korban gempa di Sulawesi Barat terus bertambah. Ya, tim SAR gabungan juga terus berupaya untuk mencari korban yang tertimbun di reruntuhan. Kepala Basarnas Marsdia Bagus Puruhito menyatakan hingga Senin sore korban meninggal akibat gempa di Sulawesi Barat bertambah menjadi 84 orang. 73 dari Mamuju dan 11 orang dari Majene. Tim SAR gabungan masih mencari korban yang kemungkinan masih tertimbun dalam reruntuhan. Korban selamat sudah dievakuasi ke rumah sakit dan tempat-tempat pengungsian. Pengungsi cukup banyak di tiap-tiap kabupaten tersebut, di atas belasan ribu. Dan di Mamuju saat ini dari Basarnas cukup banyak melibatkan kekuatannya, baik dari kantor Mamuju itu sendiri, dari Jakarta, Makassar, Palu, Balikpapan, dan Gorontalo. Pengungsi gempa di Stadion Manakara, Kabupaten Mamuju berebut mendapatkan air mineral di dapur umum. Beberapa pengungsi bahkan mengambil air mineral hingga beberapa dus. Demi mendapatkan air mineral di dapur umum, pengungsi gempa di Stadion Manakara, Mamuju, Sulawesi Barat berlarian dan saling rebutan. Bahkan beberapa pengungsi yang terdiri dari ibu-ibu hingga anak-anak mengambil beberapa dus air mineral. Akibatnya banyak pengungsi lain yang tidak kebagian. Ya maunya saya harus dibuka semua ambil, bagi satu orang. Jangan ambil 20. Yang itu, kalau ambil sendiri pasti orang pakai. Iya, ambil 2 ambil 3. Itu. Diatur maunya. Ya harus diatur pemerintah petugas. Kepala Dapur Umum Mayor MCA Ahmad mengatakan dirinya tidak bisa menahan masyarakat yang berebut air mineral. Ya itu awalnya masyarakat datang menanyakan masalah air. Ya, saya tanyakan kalau air untuk apa, air mandi atau air minum? Mereka bilang air minum, silakan itu ada, tapi tolong teratur. Tapi ternyata yang seperti Bapak lihat
mereka sulit dikendalikan. Aparat kami juga, anggota sudah mengimbau untuk supaya tertib, tapi ternyata sulit. Berebut air mineral dan bahan makanan ini terjadi beberapa kali dan di beberapa tempat pengungsian lainnya. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Yunus Suparlin, iNews melaporkan. Sementara itu, warga korban banjir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan mulai terserang penyakit saat berada di pengungsian. Sementara pelayanan tenaga medis yang berada di posko kesehatan terbatas setiap harinya. Korban banjir yang berada di lokasi pengungsian di terminal bus di Jalan Pramuka, Banjarmasin, mulai terserang berbagai penyakit. Kebanyakan warga mengeluhkan gatal-gatal, pusing, batuk, pilek, serta demam. Terhitung sejak Senin pagi, lebih dari 30 warga mendatangi posko kesehatan untuk berobat. Penyakit yang diderita para pengungsi didominasi gangguan kulit, lantaran terlalu lama berendam di air. Namun disayangkan, terbatasnya pelayanan bagi para pengungsi di posko kesehatan. Tiap harinya pelayanan kesehatan hanya beroperasi selama 2 jam. Kami baru pertama kali datang ke sini, ibaratnya perdana ya, dan didapatkan sekitar pasien 35 ke atas, dengan rata-rata penyakitnya ada 50% itu gatal-gatal. Hingga hari ini banjir masih menggenangi beberapa lokasi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ratusan warga masih mengungsi di posko pengungsian yang disediakan pemerintah setempat. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Suhardian, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meninjau banjir yang menerjang sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Mobil yang membawa rombongan Presiden sempat terobos banjir ketika melewati Kabupaten Banjar. Rombongan mobil Presiden Joko Widodo menerobos genangan banjir saat meninjau sejumlah lokasi terdampak banjir di Kalimantan Selatan. Rombongan dihadang genangan banjir ketika melintasi Desa Pekauman Ulu, Kabupaten Banjar. Selain meninjau lokasi banjir, Presiden Jokowi juga menemui korban banjir serta berbincang-bincang dengan mereka. Dalam kunjungannya, Presiden memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat segera memperbaiki infrastruktur di wilayah yang terdampak banjir di Kalimantan Selatan dalam 3 hari. Dan tadi saya sudah minta ke Menteri PU agar dalam 3-4 hari ini bisa diselesaikan sehingga mobilitas distribusi barang tidak terganggu. Kemudian yang kedua juga hal yang berkaitan dengan evakuasi, saya melihat di lapangan tertangani dengan baik. Kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan logistik untuk pengungsi, ini yang penting, dan karena hampir 20.000 masyarakat berada di dalam pengungsian sehingga 3 hal tadi yang penting. Kabupaten Banjar merupakan salah satu wilayah yang terdampak banjir. Banjir memutus jembatan yang menghubungkan Banjarmasin, Martapura, dan Banua 6. Tak hanya itu, banjir juga merendam ribuan rumah warga. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, dari Kalimantan Selatan ini Presiden Joko Widodo akan menuju hari ini, pemirsa, dijadwalkan akan meninjau lokasi posko terpadu di Sulawesi Barat. Ya, Gede, benar, dan Presiden juga rencananya ini akan melihat lokasi rumah sakit yang melayani para pengungsi. Hari ini Presiden Joko Widodo dijadwalkan pukul 12.20 waktu Indonesia Tengah akan mendarat di Bandara Tampapanang, Sulawesi Barat. Presiden akan mendengarkan langsung penjelasan dari Gubernur Sulawesi Barat mengenai kondisi situasi terkini terkait wilayah yang terkena gempa. Usai melakukan kunjungan ke Sulawesi Barat, Presiden Joko Widodo akan kembali ke Jakarta pada Selasa sore. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono ini mendatangi lokasi jembatan yang ambrol di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Ya, Menteri memastikan jembatan tersebut akan segera diperbaiki secara permanen. Didampingi anggota DPRD Kalimantan Selatan, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono melihat langsung kondisi jembatan yang kedua opritnya ambrol di Kelurahan Pabahanan, Kecamatan Palaihari, Kalimantan Selatan. Di lokasi, Menteri mendapat penjelasan langsung dari Bupati Tanah Laut Sukamta. Menteri memastikan jembatan tersebut akan segera diperbaiki secara permanen.
Menteri juga meminta Dandim 1009 Palaihari untuk memantau pekerjaan jembatan Bailey yang tengah dikerjakan oleh TNI. Bahwa ini akan segera dikerjakan secara permanen karena sudah memang ada anggaran untuk pemeliharaan jalur ruas jalan ini. Jadi akan dilakukan adendum dan ini akan menjadi prioritas di dalam pembangunan infrastruktur yang rusak ini. Tim SAR gabungan kembali menemukan 4 korban longsor di Desa Cianjuang, Sumedang, Jawa Barat. Anyus Pagi akan segera kembali dengan informasi lengkapnya usai jeda.